Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaisi Zulfikar Biamdillah dengan NIM 2431011, mahasiswa semester 3, program studi manajemen bisnis syariah, Institut Darul Quran Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penjelasan melalui video tugas mata kuliah Etika Bisnis Islam. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai etika dalam persaingan bisnis Islam, serta bagaimana etika Islam dalam berperan penting dalam membentuk perilaku dan keputusan dalam dunia bisnis. Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatur aktivitas ekonomi agar berjalan lancar secara adil, jujur, dan tanggung jawab. Dalam Islam, bisnis tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan semata, tapi juga pada nilai keberkahan dan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami bahwa penerapan etika bisnis Islam mampu menciptakan sistem bisnis yang tidak merugikan pihak lain, serta mendorong terciptanya kepercayaan, keberlangsungan dalam jangka panjang. Untuk selanjutnya, simak penjelasannya. Dalam dunia bisnis modern, persaingan merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Setiap pelaku usaha berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, dan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Namun, realitas yang sering terjadi menunjukkan bahwa persaingan bisnis tidak selalu berjalan secara sehat. Berbagai praktik tidak etis seperti penipuan, manipulasi harga, monopoli, hingga menjatuhkan pesaing kerap muncul demi memenangkan pasar. Dalam perspektif Islam, aktivitas bisnis tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah muamalah. Setiap aktivitas bisnis akan dimintai pertanggungjawaban, baik dari sisi hukum maupun moral. Oleh karena itu, Islam menempatkan nilai akhlak, kejujuran, dan keadilan sebagai fondasi utama dalam menjalankan usaha. Selain persaingan, membangun jaringan usaha juga menjadi aspek penting dalam dunia bisnis. Jaringan usaha berperan besar dalam memperluas relasi, meningkatkan kepercayaan, juga membuka peluang kerjasama yang saling menguntungkan. Islam mendorong pelaku usaha untuk menjalin silaturahmi dan kolaborasi agar bisnis berkembang secara sehat tanpa saling merugikan. Persaingan dalam bisnis Islam dipahami sebagai bagian dari sunatullah dalam kehidupan ekonomi. Islam tidak melarang adanya persaingan karena persaingan dapat mendorong inovasi, efisiensi, dan peningkatan kualitas produk maupun layanan. Namun, persaingan tersebut harus dibatasi oleh nilai-nilai syariah agar tidak menimbulkan kezaliman. Tujuan utama persaingan dalam Islam bukanlah untuk menjatuhkan atau menghancurkan pesaing, melainkan untuk fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Pelaku usaha dianjurkan untuk bersaing melalui peningkatan kualitas, pelayanan yang lebih baik, inovasi yang halal, serta harga yang wajar dan transparan. Persaingan menjadi tidak dibenarkan apabila dilakukan dengan cara-cara yang merugikan pihak lain, seperti manipulasi informasi, permainan harga, penimbunan barang, atau tindakan yang menghilangkan hak konsumen dan pesaing. Oleh karena itu, etika menjadi pembatas yang jelas antara pesaing dan diperbolehkan dan persaingan yang dilarang dalam Islam. Prinsip-prinsip etika persaingan dalam bisnis Islam. Etika persaingan dalam bisnis Islam dibangun di atas beberapa prinsip fundamental. Pertama, prinsip transparansi, yaitu keterbukaan dalam menyampaikan informasi terkait produk, harga, kualitas, dan akad yang digunakan. Transparansi penting untuk menghindari penipuan dan kesalahpahaman dalam transaksi. Kedua, prinsip keadilan atau disebut al-adl. Keadilan berarti memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional tanpa merugikan pihak lain. Dalam persaingan bisnis, keadilan menuntut agar pelaku usaha tidak melakukan praktik yang merusak pasar atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar. Ketiga adalah prinsip kejujuran atau sidik. Kejujuran menuntut kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dan kondisi barang atau jasa yang ditawarkan.
Pelaku usaha dilarang menyembunyikan cacat produk atau memberikan informasi yang menyesatkan demi menarik keuntungan. Keempat, adalah prinsip tanggung jawab. Dalam Islam, pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab kepada konsumen, tetapi juga kepada masyarakat dan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas bisnis harus mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan moral yang ditimbulkan. Kelima adalah prinsip fastabiqul khairat. Prinsip ini menekankan bahwa persaingan harus diarahkan pada kebaikan dan kemaslahatan bersama, bukan pada persaingan destruktif yang saling merugikan. Penerapan etika persaingan dalam bisnis Islam memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menciptakan persaingan yang sehat, jujur, dan adil sehingga setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kedua, mencegah terjadinya praktik kecurangan, penipuan, dan monopoli yang dapat merusak kepercayaan pasar serta merugikan masyarakat. Yang ketiga, menjaga stabilitas dan keseimbangan pasar agar distribusi barang dan jasa berjalan secara wajar. Selain itu, etika persaingan bertujuan mendorong peningkatan kualitas dan layanan secara halal, serta menegakkan nilai moral dan prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bisnis. Dengan demikian, bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan. Strategi membangun jaringan usaha dalam bisnis Islam. Membangun jaringan usaha dalam bisnis Islam merupakan bagian dari pengamalan nilai silaturahmi dan kerjasama. Jaringan usaha memungkinkan pelaku bisnis untuk saling bertukar informasi, memperluas pasar, dan memperkuat posisi usaha secara kolektif. Strategi utama dalam membangun jaringan usaha adalah menumbuhkan kepercayaan atau amanah. Amanah tercermin dari komitmen terhadap janji, kemudian konsistensi kualitas produk, serta profesionalitas dalam menjalankan kerjasama. Kepercayaan yang kuat akan melahirkan hubungan bisnis jangka panjang. Islam juga mendorong bentuk kerjasama usaha yang halal dan adil seperti musyarakah dan mudharabah. Melalui bentuk kerjasama ini, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, mengikuti komunitas bisnis dan forum usaha dapat memperluas relasi serta meningkatkan wawasan pelaku usaha. 6. Praktik persaingan tidak etis dalam bisnis Islam. Islam secara tegas melarang berbagai praktik persaingan yang tidak etis karena dapat merusak keadilan dan kepercayaan pasar. Salah satu praktik tersebut adalah tadlis, yaitu penipuan dengan cara menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi yang menyesatkan. Selanjutnya ada praktik gharar, yaitu ketidakjelasan akad atau objek transaksi. Juga dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. Selain itu juga ada ihtikar atau monopoli, yaitu penimbunan barang untuk menaikkan harga, dapat menyengsarakan masyarakat dan merusak mekanisme pasar. Najasi, yaitu rekayasa harga melalui permintaan palsu, serta penyebaran fitnah untuk menjatuhkan pesaing, juga termasuk praktik yang dilarang dalam Islam. Keuntungan yang diperoleh melalui cara-cara tersebut tidak akan membawa keberkahan bagi kehidupan kita. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari saya terkait materi yang dibahas di video ini. Semoga pembahasannya bisa dipahami dan ada manfaat yang bisa diambil. Kalau masih ada kekurangan atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda buat nonton sampai akhir. Jangan lupa like, tulis komentar, dan share kalau videonya bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.